Kita lihat sama-sama, saya itu sebenarnya oposisi pemerintah sebelumnya. Sekarang nggak lagi? Sekarang lebih lagi ini. Saya bukan rakyat yang memperjuangkan Islam di Indonesia, tapi saya umat Islam yang memperjuangkan rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat era sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Karena di depan saya ini ada orang yang ngeri sedap ya, yang terkenal dengan ngopi dan santuy, alias Ali Ridho, alias Babe Aldo ya. Sebenarnya Habib Ali Ridho, tapi lebih suka dibilang Babe Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi cuaca sepertinya kurang begitu cerah nih, Be. Iya, memang polusi udara lagi tinggi nih. Tapi ngopi tetap ya. Tetap ngopi ya ini. Jadi Alhamdulillah. Be. Siap. Saya ini kalau ketemu Babe sebulan yang lalu sama sekarang auranya beda. Apa bedanya nih, Bang? Bedanya kalau sebulan yang lalu Babe tidak terlalu serius menghadapi hidup ini. Sekarang serius ya kan? Seriusnya bikin MPR segala ya. Siap. MPR itu Majelis Permusyawaratan Penderitaan Rakyat. Majelis Penderitaan Rakyat. Jadi hari ini saya dikirim video oleh Yusuf Martak. Yusuf Martak itu adalah ketua umum GNPF ya? Iya, GNPF. Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama. Nah, dia kirimkan dan rupanya hari ini deklarasi MPR. Siap. Di situ ada foto atau Babe Aldo duduk di depan, di tengah. Yeah. Wah, ini jadi center of excellence. Be, tiba-tiba kok bikin MPR nih apa ininya? Apa alasannya? Yang paling membuat pertama, alasan utama itu adalah. Tapi coba dulu dong, kasih dulu salam khas Babe Aldo. Makanya saya bilang Babe terlalu serius nih kayaknya sekarang ini. Tetap santuy, tetap sehat, jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan, Be. Ya, jadi semenjak saya sama Dr. Louis itu. Oke, ya, Dr. Louis. Ya, Dr. Louis. Itu dia di strike pertama sama YouTube, membuat saya penasaran akhirnya dengan permasalahan yang nggak mau saya sebut di channel Bang Repli lah. Iya. Ya jangan deh. Ya. Karena kalau Babe sebutkan ini bisa bahaya. Karena channel Babe sudah di strike. Sudah dihapus. Sudah dihapus. Jadi sobat era sekalian yang mau cari Babe Aldo itu unfortunately ya, dengan duka cita kita mengatakan tidak bisa lagi. Ada Babe Aldo Suara Kebenaran. Ada Babe Aldo Suara Kebenaran. Iya. Babe Aldo Backup nggak ada lagi? Ada juga masih. Ada. Jadi kalau mau cari Babe Aldo di Babe Aldo Suara Kebenaran atau Babe Aldo Backup. Iya. Tapi kalau Babe Aldo yang asli sudah almarhum. Iya, sudah syahid. Sudah syahid. Iya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, silakan, Be. Ya, jadi di situ saya melihat saya ini kan seperti yang kita lihat sama-sama, saya itu sebenarnya oposisi pemerintah sebelumnya. Oke. Ya. Sekarang nggak lagi? Sekarang lebih lagi ini. Oh, lebih lagi. Iya, lebih lagi ini. Jadi karena 900 lebih video saya. Oke. Di Babe Aldo ya? Iya, 900 lebih itu oposisi pemerintah, oposisi buzzer. Tapi alhamdulillah nggak ada yang di take down, nggak ada di strike. Tapi masuk ke bab ini dalam 2 bulan langsung hilang channel itu. Oke. Ya, jadi saya melihatnya, wah ini ada yang lebih besar berarti. Karena apa? Karena 900 lebih itu nggak ada masalah. Ya, jadi akhirnya lah saya mencoba ini melihat kenapa sih gue dibungkam gitu. Kenapa gue dihapus? Ya, jadi ada sesuatu yang ternyata alhamdulillah yang kami temukan itu, kita ini rakyat Indonesia sekarang sedang dipecah belah. Ya, jadi ini
propaganda yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, saya nggak mau nyebut siapa, dan itu sudah memperalat semua, termasuk perpecahan antar umat beragama. Ya, saya pun termasuk korban. Saya termasuk korban, orang yang jangan-jangan Refli Harun dan channel ini juga korban juga. Wallahu alam. Wallahu alam. Jadi bagi saya kan paling sering itu bilang saya kadrun sejati asli hakiki pakai banget. Sekarang nggak mau gue. Nggak mau. Oh, ternyata itu propagandanya, sengaja mereka begitu untuk membuat masyarakat ini makin terpecah belah. Ya, makin terpecah belah, akhirnya nggak bisa bersatu. Dan begitu juga saudara-saudara kami yang beragama lain. Dan di deklarasi MPR itu kan ada saudara kami dari pendeta juga. Ya, pendeta Doni David, Bro David. Nah, itu akhirnya kami sama-sama curhat itu. Artinya, oh iya, ternyata kami curhat di deklarasi itu. Sebelumnya. Ya, deklarasi itu kan berarti kita udah nemu titik temu. Ya, jadi bahkan tentang Habib Rizik, mereka pun akhirnya mengetahui bahwasanya iya ya, ternyata nggak begitu. Jadi Habib Rizik itu hanyalah apa ya, dijadikan isu untuk perpecahan kita umat rakyat Indonesia. Jadi karena itulah akhirnya muncul ini Majelis Penderitaan Rakyat yang mengatasnamakan rakyat lagi. Saya bukan rakyat yang memperjuangkan Islam di Indonesia, tapi saya umat Islam yang memperjuangkan rakyat Indonesia. Wah, keren ya. Itu. Saya bukan rakyat yang memperjuangkan Islam di Indonesia, tapi adalah umat Islam yang memperjuangkan rakyat Indonesia. Kira-kira begitu, ya? Betul. Tanpa memandang agama, suku, ras, golongan, beda mazhab. Ini kita dipecah-pecah terus ini. Sampai sekarang ini masalah vaksinasi. Ya, masalah ini kan sebetulnya contohnya Jakarta. Contohnya Jakarta. Vaksinasi ini kan untuk kesehatan. Kita melakukan semuanya, protokol kesehatan, sampai namanya protokol kesehatan. Dari mulai masker, PPKM, vaksin 1, vaksin 2, booster, semuanya ini bab tentang kesehatan. Tapi yang jadi masalah ini, kita melihat di situ ada apa ini? Contoh di Jakarta, menurut teori 70% warga yang udah divaksin, maka Jakarta sudah mencapai herd immunity, kekebalan kelompok. 70% ini kata siapa? Dari ilmuwan dokter. Dari WHO. Angka WHO. Dan Dinas Kementerian Kesehatan Indonesia. WHO itu kan siapa kan? Iya, WHO ya. Kita bacanya deh. Ngopi deh gue ya. Ngopi dulu. Ngeri sedap nih ngomong di channel orang nih. Ya, jadi this is what happened. Jadi 70% mestinya sudah terjadi herd immunity. Dan kemarin saya bikin kontennya itu di VT saya di Instagram. Saya tanyakan kepada yang terhormat Bapak Anies Baswedan, kalau memang Jakarta ini herd immunity-nya 70%, Jakarta sudah berhasil memvaksinasi 90% warganya. Itu 90% data dari siapa? Dari Pak Anies. Pak Anies yang ngomong, ada datanya. 90% itu warga DKI atau penduduk DKI? Wallahu alam, tapi itu di media sosial ada datanya 90%. Di media cetak online ya, di media cetak online sudah 90%. Kalau penduduk DKI sama warga kan beda. Nah, kalau warga yang berKTP, kalau penduduk yang tinggal aktual, ya kan? Nah, jadi kalaupun sudah 90%, berarti kan kalau herd immunity berarti penyakit ini udah nggak ada gitu. Kita nggak perlu nyebut nama penyakitnya deh. Ya, penyakit ini udah nggak ada. Terus untuk apa protokol kesehatan? Untuk apa lagi? Jadi apa ya, kebijakan-kebijakan ini aneh gitu ngelihatnya. Ngelihatnya kita ada apa ya? Kok sampai Bang Refli kan tahu kita nih, Indonesia adalah negara yang penuh toleransi. Kita negara yang bineka dan penuh toleransi. Bahkan berbeda Tuhan pun kita harus bisa duduk bersama. Berbeda Tuhan, berbeda amal ibadah, berbeda mazhab, berbeda cara pandang, kita harus duduk bersama. Tapi kalau Babe ngomong begini, nadanya seperti nada orang ceramah, berbeda. Nah, jadi saya kayak dimarahin tuh sama Sobat Era, ngapain sih motong-motong lulu? Tapi beliau ini tegang bener, jadi kita sedikit. Bukan tegang sih sebenarnya, mungkin karena saya seharian belum cukup tidur ya kan, kegiatan seharian. Jadi yang saya lihat sekarang ini menyedihkan sekali rakyat Indonesia, Bang Refli. Sebelum adanya sertifikasi ini, kita sudah cukup melihat rakyat Indonesia ini kesulitan mencari kerja. Ya, sekarang dengan adanya sertifikasi ini makin sulit.
Yang lebih parahnya lagi, kita nggak tahu apa dalamnya itu, yang disuntikan itu apa. Orang Indonesia belum ada yang meneliti. Oke. Ya, dan mestinya hak asasi bangsa ini untuk rakyat itu diperhatikan lagi. Saya bukan anti vaksin, bukan. Bagi saya anti penindasan rakyat Indonesia. Orang Indonesia berhak, rakyat Indonesia siapapun orangnya berhak memilih vaksin yang dia mau. Wah, ngeri sedap nih, balik ke situ lagi dia. Iya, itu kan hak asasi. Tapi kalau bicara ininya nggak ada masalah ya. Karena saya bukan anti vaksin. Iya. Saya membiarkan, maksudnya ada apa ini? Iya. Mau pakai merek A, B, C, D, E ataupun nggak vaksin. Ya, jangan karena sertifikasi negara yang mestinya hidup penuh dengan toleransi, kita didiskriminasi dan diintimidasi. Oke, saya balik lagi. Babe belum jawab. Kenapa akhirnya membuat atau mendeklarasikan MPR itu? Ya ini. Apalagi mirip sekali itu lambangnya dengan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya ini tadi. Kenapa? Karena ocehan kita, himbauan kita kepada para pejabat yang terhormat ini nggak didengar. Mereka jalan aja. Kami sudah ngasih jalan. Katanya kritik nggak boleh tanpa solusi. Kita kasih solusi. Bukannya didengar, dibungkam. Oke. Ya, mereka bilang ini vaksinasi demi kesehatan. Kita berikan jalan sehat. Ada jalannya, nggak didengar juga. Jadi akhirnya kami menampung. Kan namanya sama kayak MPR itu. Kami itu berarti ada beberapa orang ya? Ribuan sudah Bang Dev. Oh, ribuan. Oke, nanti kita bicara tentang bagaimana organisasi ini, bagaimana kepengurusannya. Oke. Siap. Ya. Jadi MPR yang di sana itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mungkin karena gajinya kecil, jadi pagernya sering tutup. Oke. Iya, karena gajinya kecil, karena nggak mau dia nerima yang susah-susah kan. Maunya yang enak-enak aja, bagi duit. Ayo, ada proyek, ayo. Iya, makanya gajinya kecil, kesian. Kalau kami ini kan gajinya besar. Jadi kami terima deh. Mana rakyat yang merasa ini? Karena rakyat sudah masalah gajinya sekolah. besar, maksudnya ini dunia dan akhirat pahalanya. Nggak ada rupiahnya gimana? Nggak ada mata uangnya, berarti besar itu. Itu priceless. Iya, priceless. Makanya gaji kami lebih besar gitu. Dan ini bukan tentang agama Islam aja, semua agama. Dan sekali lagi buat umat Islam semuanya saya himbau, ini bukan penindasan terhadap umat Islam saja, semua umat beragama. Rumah ibadah semua mengalaminya. Saudara-saudara kita yang di gereja, baik gereja Protestan maupun Katolik, sudah ngomong sama kita. Kami pun nggak bisa masuk rumah ibadah kami tanpa sertifikat itu. Nah, jadi akhirnya kami menampung itu semua. Kami menampung penderitaan rakyat ini. Akhirnya kami mencari cara supaya didengar. Supaya didengar ya kami mengikuti hukum yang berlaku. Yaitu kalau kebijakan ya kita ke PT UN. Ya kalau umpamanya ada korban yang dipecat dari perusahaan hanya karena sertifikat itu ya perusahaannya kita data, bisa kita somasi, bisa kita gugat. Kan ada hukum kita nih. Ya, jadi MPR ini bukan gerakan yang anti hukum, gerakan memberontak, gerakan makar, gerakan anti rezim, enggak. Justru sebaliknya. Justru sebaliknya kami memberitahu dan mengajak masyarakat jangan takut, jangan panik bahwasanya masih ada MPR, masih ada hukum. Kami masih percaya hukum. Buktinya kami masih dengan langkah-langkah hukum. Ya, jadi kalau ada korban KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, kan sampai hari ini belum ada tindak lanjut nih. Oh, saya baru tahu KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Bahkan ada yang KIPI ya. Iya, sudah ada yang mati. Bukan KIPI Harun, bukan ya? Bukan, itu kopi Harun. Kita ngopi. Ya, masalah KIPI terus itu kan penting sekali. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia, ada yang cacat, ada yang sakit. Ya, ini perlu diperhatikan. Mungkin karena pemerintah terlalu sibuk, jadi ya kita yang ngumpulin nggak apa-apa, bapak yang enak-enak aja, kita yang sakit-sakit aja nggak apa-apa, begitu. Ini kan baru dideklarasikan hari ini ya. Jadi sobat era sekalian, saat video ini diambil, itu MPR baru dideklarasikan di mana, Be? Di tempat kopi Babe Hekal. Di tempat kopi Babe Hekal ya. Di rumah Betawi. Di rumah Betawi di daerah Jakarta Timur lah, kira-kira gitu. Itu sekretariatnya juga sekalian? Belum, karena memang murni rakyat. Gerakan ini baru 10 hari yang lalu itu timbul idenya. Ya, dan benar-benar rakyat.
Oke. Kami sekretariat nggak punya. Saya harus melobi tokoh-tokoh ini secara pribadi. Oke. Ya, dan akhirnya karena Babe Hekal punya tempat itu dan kita sampaikan hajat kita, niat kita, beliau sambut dengan baik. Jadi kepengurusannya pun akan segera dibuat. ADART-nya lagi dibuat juga. Oke. Jadi yang waktu deklarasi hari ini ya, yang tercatat hari ini ketika video ini diambil, itu apa yang dideklarasikan? Baru namanya doang?